Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Rosalina Puspa dengan NIM 2210611208. Kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman kayu putih dan implikasinya terhadap teknik silvikultur. Pendahuluan. Kayu putih memiliki peran penting bagi tanaman kehutanan karena memberikan manfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Kayu putih termasuk tanaman fast-growing spesies yang dilakukan untuk mempercepat proses suksesi pada lahan kritis karst dan restorasi lahan ekosistem gambut. Daun kayu putih mengandung minyak astiri yang bermanfaat untuk industri obat-obatan atau kosmetik. Lahan merupakan sumber daya yang mempunyai posisi strategis dalam industri pertanian dan kehutanan. Sifat-sifat lahan meliputi iklim, topografi, dan tanah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Pemanfaatan lahan secara optimal dapat menghasilkan produktivitas tanaman yang tinggi dengan ditentukan oleh kelas kesesuaian lahan dalam mendukung prasyarat tumbuh tanaman. Kesesuaian lahan merupakan landasan informasi untuk menentukan strategi pengelolaan hutan tanaman seperti pemilihan jenis tanaman yang berinteraksi positif dengan atribut lahan. Penyusunan strategi silvikultur untuk meningkatkan kualitas tanah melalui skenario manipulasi lingkungan terhadap faktor pembatas lahan, menentukan teknik konservasi tanah dan air untuk mempertahankan kesuburan tanah serta untuk mengurangi erosi, pengaturan pola tanam untuk mengendalikan kompetisi antar tanaman sehingga menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Metode lokasi penelitian dilaksanakan di RTH Gubuk Rubuh, Kabupaten Gunung Kidul, dengan luas 645 hektar yang mencakup 5 wilayah. Elevasi kawasan antara 100 sampai 200 mdpl dengan tingkat kelaringan 8 sampai 25%. Kondisi iklim masuk kategori C menurut Smith dan Ferguson dengan kelembapan nisbi sekitar 80 sampai 85%. Wilayah ini memiliki dua tipe tanah yaitu alluvial dan perluvial dengan komoditi kehutanan yang dikembangkan terdiri dari dua jenis tanaman yaitu jati dan kayu putih. Metode pengumpulan data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi petak yang menjadi skala prioritas. Dalam pengamatan, ada 3 petak yang menjadi prioritas lokasi pengembangan kayu putih, yaitu 75, 78, dan 80. Pengukuran karakteristik lahan meliputi elevasi, kelaringan, suhu, curah hujan, kemasaman tanah, dan kandungan bahan organik. Kriteria elevasi simbol A satuan mdpl. Nilai 100 itu sangat sesuai, 80 sesuai, 60 cukup sesuai, 40 kurang sesuai, dan 20 tidak sesuai. Kelaringan simbol S satuan persen. Suhu simbol T satuan derajat Celcius. Curah hujan simbol R satuan milimeter per tahun. Kemasaman tanah simbol pH satuan tidak ada. C organik simbol SOC satuan persen. Metode analisis data evaluasi lahan dilakukan melalui pola matching system, yaitu perbandingan antara karakteristik lahan dengan prasyarat tumbuh tanaman kayu putih. Lalu dilakukan perhitungan nilai indeks lahan dengan metode story dan root square melalui persamaan matematis.
Berikut adalah rumus metode Story dan Roth Square, di mana I merupakan indeks lahan, A, B, C, dan seterusnya mempresentasikan skor kesesuaian lahan dengan prasyarat tumbuh kayu putih. R-min adalah skor kesesuaian lahan, minimum kesesuaian atribut lahan terhadap prasyarat tumbuh kayu putih. Berdasarkan nilai indeks lahan yang diperoleh, selanjutnya ditentukan klasifikasi kesesuaian lahan. Klasifikasi kesesuaian lahan yaitu indeks lahan 70 sampai 100 sangat sesuai, simbol S1. 50 sampai 70 sesuai atau S2. 25 sampai 50 sesuai marginal atau S3. 12,5 sampai 25 tidak sesuai saat ini atau N1. 0 sampai 12,5 tidak sesuai permanen atau N2. Hasil dan pembahasan. Karakteristik lahan pada petak prioritas pengembangan kayu putih di RPH Gubuk Rubuh yaitu elevasi, kelengan, suhu, curah hujan, kemasan tanah, C organik. Pada petak 75, elevasi terdapat 163 sampai 171. Pada petak 78, 200 sampai 203. Petak 80, 172 sampai 185. Petak 75 pada kelerengan terdapat 16 sampai 25, petak 78, 8 sampai 15, petak 80, 8 sampai 15, dan seterusnya. Kelas kesesuaian lahan pada petak pengembangan kayu putih. Petak 75, indeks kesesuaian lahan Story 23,04, kesesuaian lahan N1, Roth Square 28,80, kelas kesesuaian lahan S3. Faktor pembatas SR. Pada petak 78 dapat Story 23,04, kos kesesuaian N1, Roth Square 38,40, kos kesesuaian S3, faktor pembatas AR. Petak 80, 24,58, kos kesesuaian lahan N1, 39,66, kos kesesuaian S3, faktor pembatas SOC. Hasil penilaian kesesuaian lahan dengan metode Story menunjukkan bahwa kelas kesesuaian lahan pada ketiga petak termasuk kategori N1 atau tidak sesuai untuk saat ini. Output ini berbeda dengan metode Roth Square yang memperhatikan bahwa kesesuaian lahan dari tiga lokasi termasuk kategori S3 sesuai marginal. Faktor pembatas pertumbuhan kayu putih berbeda di tiap petak. Pada petak 75, kelerengan dan curah hujan menjadi kendala utama. Pada petak 80, kandungan bahan organik. Sedangkan pada petak 78, elevasi dan curah hujan. Dibandingkan metode Story, metode Roth Square memberikan hasil evaluasi kesesuaian lahan yang lebih relevan untuk pengembangan kayu putih secara komersial. Hasil karena mampu menggambarkan kondisi nyata produksi daun di RPH Gubuk Rubuh, temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu Jafar Jadeh et al. 2008. Secara keseluruhan, 4 sifat lahan yang membatasi budidaya kayu putih di RPH Gubuk Rubuh adalah elevasi, kelerengan, curah hujan, dan kadar bahan organik. Elevasi mempengaruhi suhu, tetapi studi ini tidak menemukan perbedaan suhu antar petak. Kelerengan dan curah hujan berhubungan dengan potensi erosi yang dapat menurunkan kesuburan tanah. Upaya pengendalian dapat dilakukan melalui terasering dan pengaturan kerapatan tanam. Kadar bahan organik berkaitan dengan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Peningkatan bahan organik dapat dilakukan dengan pemupukan, namun harus terkontrol agar tidak meningkatkan keasaman tanah. Penambahan bahan organik juga dapat meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah sehingga berpotensi mengurangi erosi. Kesimpulan,
Evaluasi kesesuaian lahan dengan metode road square memperhatikan hasil yang lebih relevan daripada metode story. Kelas kesesuaian lahan pada tatak pengembangan kayu putih di RPH Kubu secara keseluruhan termasuk kategori S3 sesuai marginal. Atribut lahan yang menjadi faktor pembatas pertumbuhan kayu putih bervariasi untuk setiap petak mencakup elevasi, kelerengan, curah hujan, dan kandungan bahan organik. Teknik silviculture yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya dukung lahan terhadap tanaman kayu putih meliputi pembuatan teras, pengaturan pola tanam, dan pemupukan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.